mau ngundurin diri apa mau DO, gue ambil yang saya ngundurin diri. Ya iyalah, masa hidup gue tergantung, masa hidup gue tergantung lo, hidup gue tergantung gue sama Tuhan lah. Gue ngundurin diri. Yakin mas? Yakin. Gue berdiri, mas ini transkrip nilainya, ambil aja mah buat kenang-kenangan, gue cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton video ini atau mendengarkan suara ini, obrolan ini. Thank you udah join lagi bareng gue Ali di Ngobrolin Hidup. Dan hari ini lagi-lagi kita bertamu ke tempat tamu kita. Ada Mas Dimas Dadang. Mas Dadang apa kabar? Baik Mas Ali. Api Lacem, kita anak Metallica. Anak Metallica, tadi udah ngobrol off air soal Metallica. Dan kayaknya abis selesai kita perlu ngobrol Metallica. Metallica dan BTS. Nah itu gue pengen tahu. Gue tahu betapa besarnya, cuman gue kayaknya perlu belajar banyak karena kayaknya kayak tadi lu bilang di dalamnya itu ada sangat banyak proses yang cukup unik gitu. Iya, gue juga tahu dari adik gue juga masih mempelajari mas. Tapi itu seru sih. Seru. Iya mirip inilah kayak zaman dulu kan nggak dijual kan cuma musik tok atau badan tok atau muka tok gitu, ada ceritanya kan. Metallica kan juga geraknya gitu kan. Iya, story-nya betul. Ada story-nya. Ini nih ngebangkitin memori gue akan hal itu sebenarnya. Dan sekarang kita fokus ke story lu dulu kalau gitu. Oke. Kita langsung aja deh. Iya. Gue ngeliat tuh kan kalau di mata gue ya, kalau gue rangkum misalnya entertainer kata yang terpikir buat gua gitu. Karena lo dari mulai MC ya, film ya, musik iya gitu kan, presenter iya banyak. Dan kalau di kepala gue satu kata yang terbaik adalah entertainer gitu. How do you entertain bisa macam-macam gitu. Betul, kan? Setuju. Tapi lu sendiri melihat diri lu tuh apa sih yang lu melihat diri lu sebagai apa kalau dalam berkarir gitu? Gue pelajar mas. Pelajar? Iya, gue pelajar aja. Gimana tuh? Ya gue tuh senang banget belajar sih, apapun. Makanya gue ngambil profesi, gue tuh punya impian banget jadi aktor waktu itu. Karena gue membayangkan gue bisa belajar banyak hal dari situ. Ternyata pas nge-MC juga bisa belajar banyak hal, pas main musik bisa belajar banyak hal gitu. Yang paling pertama itu di antar beberapa hal tadi itu MC kan ya? MC. Dari SMP kalau gue nggak salah. SMP benar ya? Gila nih, riset terkeren nih. Iya SMP Mas Ali. Iya itu. Awal mulanya gimana tuh? Gua SMP itu tiba-tiba didapuk aja jadi MC buat sekolah gua, dibayarnya 27.700. 27.700. 25.700 apa 27.700 gitu. Yang sampai sekarang gua masih bertanya 200-nya buat apa gitu. Kalau 27.500 tuh terlihat bulat gitu. Itu 27.700, gue nggak tahu tuh potongan apa. Ada pajaknya. Atau ada manajemen sekolah gue. Iya gitu, itu pertama kali nge-MC. Tapi dari SMP udah berarti nge-MC dibayar dong Udah. Itu nge-MC di sekolah atau di sekolah? Oke. Di sekolah ya, waktu itu kayak gue harus ngapain nih gitu. Terus ya udah. Apalagi kan sebenarnya gue kurang suka keramaian mas. Nah, kok mau jadi MC? Iya waktu itu disuruh dan katanya ada duitnya, gue coba. Oh jadi awalnya karena itu? Ngeri nggak pas awal-awal tuh? Ngeri banget mas. Gue ngeliat orang aja ngeri. Iya, jadi kayak di situ gue udah gitu dicela-cela lagi kayak gue ngomong belibet dan lain-lain. Tapi gue mikir udah sikat aja lah, ya udahlah. Gitu. Nah Danang SMP juga ngeliatnya kayak, lu ngatain gue di atas ini juga lu belum tentu bisa. Buktinya lu di bawah, gue di atas gitu. Ini waktu SMP udah berpikir waktu gitu? SMP gitu, di cut ketiga gitu. Dan semenjak itu lancar, abis itu ya udah ada dua versi Danang waktu itu. Gue menemukan ada Danang yang di rumah, ada Danang yang MC. Baru itu tuh. Apa bedanya? Ya kalau yang MC ya yang gitu, yang hore gitu orangnya. Kalau yang nggak MC? Ya gitu. Ya seada-adanya manusia aja gitu, kayak nggak banyak ngomong. Gue kalau di rumah, bahkan kalau misalnya ada teman ibu gue gitu ya mas ke rumah gitu, kok mas Danang diem sih gitu. Iya tante nggak ada duitnya, gue bilang gitu. Iyalah, masa lo robot-robotan yang doyong gini aja lu masukin koin gua enggak gitu. Jadi lu melihat ini sebagai
ya salah satu profesi aja gitu untuk bicara. Lama-lama awalnya gue pikir ini cuma buat profesi, tapi ternyata buat latihan dan belajar banyak banget. Karena kan saat nge-MC kan prosesnya panjang. Gue jadi harus belajar fashion, gue harus belajar make up, gue harus bisa merawat diri. Dari merawat diri turunannya banyak, gue bahkan sampai ngulik jamu apa segala macem. Terus gue ngobrol sama orang, manner, dan lalu muter tuh. Akhirnya gue bilang, wah MC nggak cuma MC nggak cuma naik panggung brek gitu. Itu kenapa kalau misalnya, tadi gue tuh datangnya telat nggak sih? Enggak kan, jam 10 kurang kan? Apa kita janjian 9.30? Enggak, jam 10. Oh, 10 kan? Nah, gue tuh suka datang tuh antara on time atau before time. Kalau tempatnya udah kenal gue biasanya on time. Lebih milih on time daripada before time. Nah, kalau tempatnya asing gue before time. Karena gue jalan-jalan dulu tuh, gue kenalan dulu sama tempatnya. Gitu, karena kan gue tuh percaya maksud gue ini kan kayu atau apapun batu atau besi itu ada sesuatunya. Jadi gue kayak mau tolong support gue ya gitu dalam ngelakuin gitu. Karena ya kayak misalnya gue waktu itu nge-MC sama gue lupa SMA gitu, gue datang before time, gue ngecek panggungnya ada yang jebol mas. Gitu, panggungnya pas gue dengkek gini, crack gitu. Terus gue bilang ke orang manggung, ini bahaya nih gitu. Gitu ya, jadi kebetulan temen manggung gue cewek MC-nya. Kalau dia nginjek gimana? Gitu mas, jadi gue suka kayak gitu. Emang kesannya buat orang berlebihan ya, cuma ya gitu gue gitu. Gue lebih suka gitu. Dan waktu tadi pertama kali itu, meskipun lu sudah mulai bilang sama diri sendiri, lu kan di bawah, gue di atas, terserah mau ngomong apa kan gitu kan. Tapi awal kan tetap sebetulnya takut sebelumnya. Ada. Tapi apakah di situ lu juga saat pertama kali melakukannya lu mulai ada rasa kesukaan atau kecintaan sama proses itu sendiri juga atau? Kalau prosesnya suka sih, tapi kalau kecintaan sama profesinya belum terlalu waktu itu. Karena kan ya gue nganggapnya waktu itu ya udah dia dapat duit gitu. Terus sampai akhirnya gue belajar sesuatu dari sekedar nge-MC gitu ya. Nah dari situ gue mulai gue suka nih gitu. Tadi lu bilang cita-cita dulu tuh aktor. Enggak, gue cita-citanya salah satunya jadi aktor. Dan lu bilang karena gue yakin itu gue bisa belajar banyak. Barusan kita ngomongin MC, yang kebayang waktu itu salah satu cita-cita jadi aktor karena bisa belajar tuh belajar apa yang kebayang waktu itu? Waktu dulu gue mikir jadi orang lain gitu, jadi profesi lain. Gitu kan ada yang siapa ya waktu itu ya? Gua kalau nggak salah, nonton ini Johnny Depp, gue nonton Johnny Depp, wah dia bisa jadi banyak ya, dia bisa jadi Frankenstein dengan tangan gunting, dia bisa jadi tukang mabok, wartawan tukang mabok gitu. Berarti ada experience yang gue nggak bisa tuh dapetin tuh di kehidupan gue. Kalau gue jadi aktor bisa gitu tadinya. Karena kayak memasuki kehidupan orang yang berbeda gitu. Tapi ternyata nggak cuma itu. Begitu nyoba, wah ternyata bukan itu doang ya latihan gitu. Pas ke tempat latihan ya, bukan pas terjun di industrinya justru gitu. Yang disiapin banyak banget kayak wah kayak apa misalnya? Seru. Yang paling kalau dimantau sebagai seorang aktor juga gitu kan, persiapan yang kayak persiapan lo gimana sih deh, lo dulu deh. Biasanya kalau gua itu ngegambar sih mas. Gua tuh suka kayak ilustrasiin gua tuh Tony Stark. Kalau gua kan Tony Stark tuh punya kostum buat keluar angkasa, beda sama ke dalam laut kan. Nah gua gitu. Gue picturize dulu nih karakternya gimana nih, suka denger musik apa, segala macam. Habis itu nanti si karakter yang akan lo perankan akan gue perankan gitu. Dan termasuk bekal dari guru-guru gue, dari senior gue juga. Kalau ngomong sekelebat gitu kan lumayan tuh mas ilmunya mas, pengalaman mereka suka dikompilasikan gitu buat gue gitu. Ngomong ini gini, ya udah akhirnya gue makainya adalah seperti itu. Jadi nanti gue kayak pakai kostum itu, crack. Nah, gue imajinasi gue pakai kostum itu, udah gue jalan. Jadi danangnya tetap ada, gitu. Makanya waktu itu sempat ada yang bilang, oh itu mah danang banget. Ya, emang iya itu gue memerankan jadi ini gitu.
Tapi apakah, sorry gue potong, apakah itu kan orang biasanya kalau jadi aktor yang baik itu kan lu betul-betul mendalami, lu menjadi orang yang berbeda dalam tanda kutip gitu. Nah lu kalau bilang danangnya tetap ada tuh gimana lu agar orang bisa tetap merasakan si karakter ini secara utuh? Ya banyak sih mas, mulai dari yang paling kelihatan deh gestur misalnya, gesturnya diubah gitu. Suara sih yang masih susah gue ubah gitu, suara gitu gue ubah gitu. Terus cara mimik muka dan lain-lain gitu, itu yang gue coba usahain berubah gitu. Sama ya paling pemilihan kata yang gitu-gitu sih. Dan ininya mas yang paling gue seneng, inner monolognya tuh beda kalau gue. Danang sama si karakternya tuh beda. Contohnya nih gue ngelihat ada orang, lu Arab ya mas ya? Arab gitu pakai kacamata gitu. Inner monolog gue sama inner karakter gue tuh beda tuh yang gue omongin. Misalnya gue bilang, ini kayaknya Arab deh gitu. Tapi bisa aja karakter gue ini kacamatanya bagus ya. Gitu kalau gue. Lain perspektif Ya gitu. Gue bedain itu karena dari situ akhirnya gue ngasilin apa ya? Imajinasi gue tuh itu kayak ngasilin ketulusan gitu loh mas. Bahwa itu murni dari karakternya gitu. Yang ngendaliin gue tetap gitu. Pernah nggak Danang lost karakternya? Alhamdulillah karakter-karakter yang diperanin di sini masih bisa dipegang lah gitu. Tapi kalau ke bawah pernah nggak? Pernah waktu itu gue nggak keberatan untuk share. Nggak apa-apa. Jadi di terlalu tampan gue jadi anak bandel SMA. Nah di rumah gue gitu, kayak iseng banget aja gitu sama istri gue kayak. Padahal gue muncrat. Padahal gue udah, ya maksudnya gue udah lolos mahasiswa dan lain-lain gitu. Umurnya, nah itu masih ke bawah. Terus ada itu sorry sebelum ke karakter yang lain. Kalau udah kayak gitu terus gimana lu sadar nggak saat lu melakukan itu bahwa tuh lu sedang terbawa karakter gitu? Ya kadang-kadang ini, kok gitu, itu kan si ini gitu. Ya udah akhirnya gue detach pelan-pelan. Jadi sempet ada masa kayak momen kayak nggak sadar juga bahwa ada sadar, ada nggak sadarnya pasti. Dan ngedetachnya gimana tuh? Ya pelan-pelan mas, karena nggak bisa dibengkak, itu kan bagian dari gue juga. Kan gue yang bikin. Gitu. Jadi ya gue tanggung jawabnya ya gue pelan-pelan kayak, oh dia tuh kayak gini perspektifnya, Danang tuh kayak apa sih? Danang tuh kayak gini gitu. Ya udah pelan-pelan. Nah, begitu udah pisah, dia kayak gue simpan di lemari kayak benar-benar kayak Tony Stark gitu mas. Gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya gue butuh dia lagi atau gue butuh partnya dia, ya gue udah ada gitu. Secara tulisan maupun secara imajinasi gitu. Kalau gue ya. Gitu. Menarik proses itu. Gitu. Jadi kayak itu sih mas. Gue kembali lagi deh. Lo yang gue pernah tahu juga lo kan kuliah desain visual, tapi itu nggak lulus, nggak selesai juga kan. Dan bahkan dosen katanya sempat bilang udah pulang. Iya, almarhum Pak Merdi. Dia salah satu orang yang dihormatin lah di dunia desain grafis. Gue kuliah waktu itu ini abis pemutihan mas. Jadi ada semester baru, gue ikutin dengan budget uang kuliah itu seperti mahasiswa baru gitu. Pemutihannya gitu dulu. Terus singkat cerita gue jalanin kuliah, ketangkep sama dia. Hei Danang, ngapain lu sini? Gitu, datang. Iya pak, kita mau dimarahin kan. Terus, ngapain lu di sini? Kuliah pak. Kan saya pengen lulus pak. Pulang gitu. Ngapain sih lu ribet pulang? Kan lu udah kerja, istirahat. Kalau ada waktu istirahat, ngapain sih gitu? Lah, saya mau lulus pak, bentar. Ilmu gua kepake gak? Ya kepake pak. Ilmu dosen-dosen kepake gak? Kepake pak. Gue bilang kepake bukan karena dia dosen. Gue ngomong gue jarang banget suka ngomong kayak gitu. Demi dia, gue ngomong apa gitu. Enggak pak, kepake. Karena kan balik lagi, waktu itu gue siaran radio. Kan butuh brainstorming kan fondasi salah satu yang diajarin di dasar di desain grafis. Udah gitu memecahkan masalah pakai A, B, C, visual dan lain-lain, itu kepake semua pak. Kepake semua, terus gue bilang itu kepake pak. Ya udah kalau kepake pulang.
udah gue mau ngajar dulu. Lah tadi kan manggil bapak gue. terus di jalan aja ngelayar gitu. Nah singkat cerita nggak lama setelah itu, besokannya apa ya kalau nggak salah, besokannya gue dipanggil sama kampus. Intinya gue berusaha nego nih. Ini lu udah mentok nih, nggak bisa lagi lanjut. Lah bisa mah, kemarin saya pemutihan bisa. Oh iya kali ini nggak bisa nih, lupa tuh alasannya main di jerial lah kalau nggak salah. Terus gue disodorin, ya udah gini aja mas, karena gue berdebat terus kan, mungkin banyak capek juga. Disodorin kertas, mau ngundurin diri apa mau DO? Gue ambil yang saya ngundurin diri. Ya iyalah, masa hidup gue tergantung, masa hidup gue tergantung lu, hidup gue tergantung gue sama Tuhan lah. Gue ngundurin diri. Yakin mas? Yakin. Gue berdiri, mas ini transkrip nilainya, ambil aja mah buat kenang-kenangan. Gue cabut. Lu ngapain gue? Gue di jalan belajar. Di situ gue pribadi terima kasih banyak sama dosen-dosen komunikasi desain komunikasi visual di BINUS, karena mereka ngajarin perspektif bagus banget gitu, mulai dari yang kasat mata sampai yang nggak kasat mata gitu. Itu bagus banget sih, itu ngebentuk termasuk pembentukan yang bagus buat seorang Danang gitu di kuliah itu. Waktu lu daftar ke sana gitu, di kepala gue ya, mungkin gue salah, mungkin gue mau tanya nih. Di kepala gue biasanya kalau lo memilih kuliah desain visual, pertama apakah itu emang lo pengen masuk ke sana atau enggak, dan kalau iya biasanya kan bayangan karirnya tuh ya desain visual, bayangannya gitu kan. Sedangkan lo beda, dan lo setahu gue lo juga udah nge-MC juga gitu. Udah pengen jadi entertainer dari dulu. Alasan gue kenapa gue milih jadi entertainer nanti gue ceritain. Tapi kalau kampus itu sebenarnya yang milihin temen gue. Jadi gue tuh hampir milih dalam arti gimana nih? Iya, jadi gue hampir tidak kuliah sebenarnya Mas Ali. Gue hampir nggak kuliah gue. Coba dijelaskan. Gue bantu. Coba dijelaskan. Karena gue waktu itu ibu gue lagi berdagang lah gitu ya, dagang batik dan lain-lain gitu. Gue bantuin dia. Termasuk ada ke beberapa ke luar negeri gitu-gitu. Gue bantuin tuh. Terus kami lagi jaga bazar gitu, tiba-tiba, mas lu nggak kuliah lu mas gitu. Oh iya, waktu itu soalnya sempat gue daftar UI sastra Inggris, gitu. Okay. Karena gue pengen men-challenge diri gue nih, gue bahasa Inggris gue kacrut banget nih, masuk sastra kali ya, sastra Inggris nih biar bisa bahasa Inggris gitu, biar ada tantangannya. Nggak lolos. Singkat cerita, udah tuh dari tidak lolos itu gue nemenin ibu gue dagang. Oh iya, wah gimana ya? Nggak berapa lama teman gue WhatsApp apa dulu BBM, weh gila nggak kuliah lo gitu. Oh iya gimana bang ya gitu, namanya Reka, gue panggil abang karena di rumahnya dipanggil abang. Gimana bang ya gue ya, udah lo sama gue aja DKV BINUS gitu. DKV iya, desain komunikasi visual gini, coba lu googling dulu. Gue googling desain communication design gitu, wah mantep nih, ya udah deh gitu. Yaudah karena dipilih, bu udah nih dapat kuliah gitu. Akhirnya gue masuk aja tes gitu. Terus kayak udah ngerjain aja gitu tesnya kan. Ya udah kan, ya gue berpikir swasta ya, kalian butuh saya kan gitu. Terus ya gue ngerjainnya begitu ada, karena gue lemah banget eksekusi, mas. Maksudnya? Gue tuh punya ide tapi eksekusinya tuh jelek. Jadi gue cuma bisa, bro gini bro, oke, dah lo lakuin dah gitu. Jadi begitu itu kan lo harus ngasih ide terus eksekusi kan. Gue gambar sebisa gua. Waktu itu kan ada, bayangkan kalau tahun segini lo harus ngapain gitu. Nah gua gambar gitu udah. Terus teman gua itu bilang, udah nang ininya udah, lo lihat gak gambar? Enggak sih. Lu gimana sih? Itu kalau misalnya lu dapat ranking lah gitu ya di kelas lu itu, bayaran kuliahnya bisa murah coy. Lu nggak ngasih tau gue, taunya gue niat gitu. Taunya gue ranking 2. Oke lah. Untung, alhamdulillah. Gitu terus ya udah, semenjak itu bayaran kuliah murah tuh. Pas turun angkatan, lu kok jadi 2 kali lipat rasanya. Gitu ya udah intinya gitu sih. Kuliah itu gue dipilihin sama teman gue. Tapi lu merasa itu
pilihan yang tepat nggak setelah lo masuk? Tepat sih, emang Tuhan baik banget sih. Mungkin karena gue proses sebelum kuliahnya ngebantu ibu ya, jadi dapat berkat juga gitu. Jadi kayak ya udah. Makanya gue merasa beruntung sih masuk di Cafe Binus. Gue ketemu sama teman-teman main yang wah anjir beyond, nyebrang semua gitu kayak gue. Wah gue seneng banget. Karena kan gue selama ini kan punya dunia sendiri ya kalau di SD, SMP, SMA gitu. Dunia Jadi, sendiri maksudnya? Dunia sendiri aja gitu kayak gue. Bahkan sampai gue kerja pun ada Gogon, tau Gogon nggak mas? Gogon Gosip underground. Gue nggak tahu, gue baru denger nih. Gosip underground tentang gue yang kayak gitu. Danang tuh aneh banget ya, suka ngomong yang ada di kepalanya sendiri gitu-gitu. Jadi ya dari dulu emang gue begitu. Nah, bener tapi itu. Itu benar. Makanya pas gue ketemu sama anak-anak di cafe itu yang kadang-kadang mereka punya space sendiri tuh gue seneng banget sih. Gitu. Jadi kayak ketemu like-minded people gitu. Iya. Terus kayak ya udah gitu. Happy sih kuliah di sana tuh happy sih. Lo kalau kan lo sebelum presenter lo juga sebagai penyiar juga kan. Dan bener nggak kalau gue bilang lo betul-betul kerja full time yang benar full time itu dimulai dengan siaran? Betul. Benar. Betul. Nah, yang karena MC itu kan bukan full time, artinya kan pas ada job gitu kan. Nah, per project. Tapi saat lu sebelum jadi penyiar berarti kan lu masih MC yang di sana di sini gitu ya. Lu mulai punya pikiran atau pertanyaan-pertanyaan mungkin gue kayaknya butuh yang full time nih gitu, atau emang lu udah yakin dengan waktu itu MC gitu kan? Gua 6 tahun syuting dokumen, setiap mau mulai syuting gua enak pak. Sampai tahun ke-6 walaupun perasaan gua berkecamuk waktu itu tetap enak gua.